Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala ali wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla wa Ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah, terlimpah, tertuju dan terarah kepada Nabi kita, junjunan kita, imam kita, uswah kita, qudwah kita, Sayyidina Nuril Huda, Sayyidina Syamsud Duha, Sayyidina Badrid Duja, Sayyidina Sahibil Liwa, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya yang istimewa, para sahabat yang terpilih, para tabi'in, para tabi'in, para ulama wal amilin, para musannif wal mukhlisin, para qurra wal mufassirin, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, murabbi kita, Samahatul Ustaz Al-Syekh Muhammad bin Kathim Al-Amri mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa bi'ulumih, Samahatul Habib Al-Habib Abdul Hakim Maula Hela, dan segenap para asatid, para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru. Kita doakan bersama semoga para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, yakni hari Kamis tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah, kita dapat kembali bertemu, berjumpa, berkumpul bersama di majelis kita yang tercinta, yakni Majelis Al-Hakim, dalam acara Kismis Kajian Islam setiap Kamis. Dan sebagai pemateri pada Kamis hari ini, yakni guru kita Samahatul Ustaz Al-Syekh Muhammad bin Kathim Al-Amri, dengan pembahasan kitab yakni Syarah Hadis Jibril lil Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Alhamdulillah, kajian ini dapat kembali terselenggara setelah sebelumnya beberapa minggu kajian ini tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang memang belum memungkinkan kajian ini untuk terlaksana. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dari negeri kita yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita, sanak saudara kita dan masyarakat kita, dan dengan keberkahan daripada suratul Fatihah, semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalahnya Allah bereskan, yang punya hajatnya Allah kabulkan, bijahi khairil bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah ridha lillahi ta'ala, wasil ma qasidana wal fatiha bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrati rasul. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ahibba'il kiram rahimakumullah, bagi seluruh hadirin yang kemudian mengikuti kajian ini yang memegang kitab daripada syarah hadis Jibril, silakan dapat dibuka dalam bab salatul Jum'ah, bab salat Jumat. Kita meneruskan pembahasan dalam bab salatul Jum'ah halaman 85. Silakan bagi yang memiliki kitab syarah hadis Jibril dibuka halaman 85 dalam bab salatul Jumat. Oleh karena itu ahibba'il kiram rahimakumullah, agar kajian ini lebih barakah lagi, mari sama-sama kita membuka kajian ini dengan membaca doa awal taklim secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah, selanjutnya mari sama-sama mempersiapkan diri, buka mata, buka hati, buka telinga, dengarkan baik-baik nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Samatul Ustad Asy-Syaikh Muhammad bin Kathim Al-Amri kepada yang mulia Samatul Ustad Asy-Syaikh Muhammad bin Kathim Al-Amri. Waqtan wa mahallan falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabiyina Muhammadin. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat wal afiyah dan kenikmatan di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak terasa oleh kita wabah yang terus berkelanjutan ini, sehingga mohon dimaafkan majelis kita sempat terhenti karena masih adanya larangan-larangan. Oleh karenanya hari ini kita insyaallah streaming langsung. Ya, jadi jamaah boleh menonton di rumah masing-masing dan doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat ya wabah dari negeri kita ini dan negeri-negeri Islam yang lain, sehingga majelis taklim kita ini bisa berlangsung ya, dan insyaallah berkesinambungan ya sampai Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang salat Jumat, yaitu halaman 85. Qala al-musannif rahimahullah, al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumit
Salatul Jum'ah, salat Jumat. Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Salat Jumat itu adalah penghulunya, ya, bilangan hari. Makanya salat Jumat itu adalah salat yang begitu luar biasa di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Jumat ini diwajibkan untuk mereka-mereka yang sudah baligh dan berakal. Makanya orang yang belum balik dan tidak berakal, mereka tidak wajib, ya. Makanya sholat Jumat ini juga disebut, ya, Yaumul Jum'ah itu disebut juga dengan Sa'a Fatimiyah. Kenapa disebut dengan Sa'a Fatimiyah? Karena anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Fatimatu Zahra, ya, semasa hidup beliau selalu memakmurkan setelah sholat asar menjelang maghrib, Sayyidatul Fatimah selalu berzikir, membaca doa-doa, karena disitulah ada satu waktu yang ada ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatuha afdus sholawat. Salat Jumat itu paling utamanya salat fardu. Kalah salat subuh, kalah salat maghrib, ya, kalah salat zuhur, asar, isya, ya, tidak ada apa-apanya dengan salat Jumat. Makanya salat Jumat itu, ya, dikatakan salat yang mulia. Jumlahnya 2 rakaat salat Jumat. 2 rakaat. Kemudian fi yaumil ma'ruf. Dikatakan fi yaumil ma'ruf, disebut hari Jumat, wasumiyal Jumat, karena li ijtima'in nas, berkumpulnya orang, li shalah, untuk sholat. Jadi berkumpul, makanya dari jamak katanya, ya, Jum'ah jamak, yaitu kelompok, ya, orang banyak. Makanya dikatakan Jumat. Wakila disebutkan juga li ijtima'i Adam bi Hawa. Disebut juga Jumat itu karena bertemunya, ya, bertemunya setelah lama berpisah antara, ya, Abuna Adam dengan Ummuna Hawa, ya, karena lama berpisah setelah, ya, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan Jum'ah, Yaumul Jum'ah. Wakila, dan disebutkan juga li'annallaha azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengumpulkan penciptaan Adam alaihissalam. Kalau di zaman jahiliyah itu dikatakan Yaumul Al-Arubah. Yaumul Jum'ah itu pada masa jahiliyah disebut Yaumul Arubah, ya. Tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama wa tasmiyatul malaika fil jannah, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Yaumul Mazid, ya, hari yang penuh dengan berlimpahnya tambahan-tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan hari Jumat itu, ya, sebaik-baik salat, dan jamaahnya juga sebaik-baik jamaah, mengalahkan jamaah subuh. Padahal jamaah subuh itu rakaataini aja qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan, ya, setelah sebelum sholat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Dan bagaimana lagi kalau orang bilang, ternyata orang bilang sholat subuhnya sendiri yang 2 rakaat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan dan kelebihan, ya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikannya sholat Jumat, ya, agar supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat Jumat termasuk khususiyah, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, as-salatul khamas, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah,
dari Jumat satu ke Jumat yang berikut, 1 minggu. Ya, itu wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan sampai ketemu setahun lagi Ramadan. Mukaffaratun, ya, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, lima bainahunna idza istunibatil kabair, ya. Jadi takfir dzunub, pengampunan dosa yang Allah berikan. Betapa luar biasa, ya, anugerah dan pemberian Allah hanya dikhususkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahia fardu ala kulli mukallaf. Salat Jumat ini wajib untuk siapa? Untuk mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang akil, berakal, dan kedua baligh, sudah baligh. Jadi kalau orang masih belum baligh, nggak wajib dia Jumat. Ada orang sudah dewasa tetapi akalnya nggak ada, ya, gila, majnun, nggak wajib, ya. Orang majnun itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia mau sholat silakan, ya. Kenapa? Karena memang orang seperti itu ma'dzur, ya. Orang seperti itu ada uzur, ya. Uzurnya uzur syar'i. Kedua, hurrin. Hurrin ini maksudnya merdeka. Dia bukan budak, ya, abad atau amah, ya, merdeka, dia orang merdeka. Bukan orang yang, ya, seperti budak, orang suruhan atau hamba sahaya. Kemudian syarat yang lain lagi, zakar, az-zukurah, laki-laki. Sholat Jumat nggak wajib untuk kaum wanita. Perempuan nggak wajib sholat Jumat, sunnah hukumnya. Tapi kalau ada perempuan sholat Jumat, zuhurnya gugur nggak? Ada pendapat yang mengatakan gugur. Dia sholat Jumat, gugur, nggak perlu sholat zuhur lagi, ya. Tetapi kalau khafat, ya, alal ikhtilat, dikhawatirkan adanya perkumpulan laki-laki perempuan, perjumpaan, desak-desakan, maka disunnahkan perempuan itu sholatnya di rumah. Bukan sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Kapan waktunya, ibu-ibu? Ada pendapat yang mengatakan ketika sudah khutbah. Ada lagi pendapat mengatakan setelah keluarnya orang dari sholat Jumat. Ya, macam-macam pendapat. Kemudian mustautin, ya, mustautin. Mustautin ini, ya, maksudnya orang yang memang betul penduduk setempat. Mustautin. Jadi dia termasuk, kalau mustautin ini orang yang memang tidak, ya, keluar dari kampung tersebut melainkan untuk hajat, ya, kerja, ya, di PT atau di mana saja, ya. Nah, itu habis kerja dia balik lagi, atau dia pergi ke Jakarta, ya, kemudian dia kembali lagi, itu mustautin. Jadi orang yang memang, jadi ada perbedaan antara mustautin sama mukim. Apa perbedaannya mustautin sama mukim? Kalau mukim itu, ya, orang yang memang, ya, dia itu tinggal di dalam satu daerah itu cuman 3 hari, 6 hari, seminggu, ya, itu mukim namanya, ya. Makanya dikatakan mukim. Nah, kalau orang-orang yang pekerja, ada orang kerja ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, ya, tetap dia itu mustautin. Kenapa? Mustautinnya itu misalnya di mana? Di pasar Jumat, mustautinnya di pasar Rebo, mustautinnya di tempat tersebut. Itu mustautin namanya. Fulan mustautin. Mustautin itu maksudnya tinggal, menempat di tempat tersebut. Walaupun dia pergi kemana-mana, walaupun dia pergi jauh, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap kondisinya dia mustautin. Nanti kembali lagi dia memang jadi memang penduduk tempat tersebut, ya. Itu perbedaan mustautin sama mukim. Jadi kalau mukim itu orang yang berdiam diri di satu tempat 3 hari atau 6 hari. Kemudian fata'ayyanu ala kulli muslimin al-muhafadzatu 'alaiha. Hendaknya orang-orang yang mukmin ini memperhatikan, ya, al-muhafadzah. Apa muhafadzah? Menjaga sholat Jumat tersebut, ya. Jangan sampai kemudian, ya, terbengkalai sholat Jumat tersebut, ya. Karena meninggalkan sholat Jumat itu hukumnya haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sholat Jumat ini ya pertama kali ya diwajibkan itu di Mekah. Pertama kali diwajibkan di Mekah yaitu pada Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika malam Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pertama kali diwajibkan di Mekah setelah malam malam Isra wal Mi'raj. Siapa orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat? Man awalan nas sallaha. Yang pertama kali yaitu As'ad ya, atau As'ad ibnu Zurarah ya, seorang sahabat As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Di mana? Nahiyatul Quba'il Madinah. Jadi sholat Jumat yang pertama kali itu ya dilakukan di Madinah. Nabi nggak sholat, Nabi belum melakukan. Jadi yang pertama kali melakukan sholat Jumat itu setelah diwajibkan oleh Allah, yang pertama melakukan itu As'ad ibnu Zurarah dengan Mus'ab bin Umair, melakukan berdekatan dengan Quba ya, dengan Quba, Nahiyatul Quba, tetapi nama masjidnya Masjid Jumat, Masjid Jum'ah, karena masjid yang pertama kali ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut ya, tempatnya di Madinah. Walam yusalliha Nabi di Makkah li adami tamakkuni minha. Nabi nggak sholat waktu di Makkah. Jadi sahabat sholatnya di Madinah. Jadi pertama kali sholat Jumat dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan Nabi tidak sholat pada waktu itu. Jadi sahabat yang melakukan itu. Makanya ya sholat Jumat ini ya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat ya, hukumnya berdosa besar ya kalau orang meninggalkan sholat Jumat. Hari Jumat itu juga ya ada augat yang maksusah, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, bermunajat kepada Allah, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menghalang. Bainahu wa bainallah laisa lahu hijab, enggak ada hijab. Ya, jadi sayang. Kemudian juga ada selawat. Ya, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru ya alayya minas shalah fi lailatil gharra wa yaumil adhar." Berbanyaklah kalian berselawat kata Rasulullah kepada aku di malam Jumat. Lailatul Gharra itu malam Jumat, yakni Lailatul Jum'ah. Wa yaumil azhar ya, yaitu pada hari azhar itu yaitu yaumul Jum'ah, yaumiha. Perbanyak selawat, berapa saja? 10, 100, luar biasa. Satu selawat dibalas 10 kebajikan sama Allah. Apalagi kalau di hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya penghulunya para hari. Ya, keistimewaan luar biasa. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, pengarang kitab ini, beliau itu punya karangan khusus Nafahat Asrul Jum'ah. Nafahat Asrul Jum'ah. Luar biasa ya. Saya bawa ini ya, kecil kalau ini, tapi ada saya di rumah besar. Cari nggak ketemu tadi. Ini kayak seperti ini kitabnya. Enak. Ini saya baca sampai habis kalau hari Jumat. Selawat, surat Yasin, ya semua masuk. Doanya Sayyidatuna Fatimah tu Zahra, luar biasa ya ikhwan. Jadi kita menghidupkan waktu ma bainal ba'da salatil asri ila ghubailil maghrib, sebelum maghrib. Makanya dikatakan itu Jumat itu orang bilang saatun Fatimiyah itu ya karena Sayyidatuna Fatimah itu tidak pernah luput, tidak pernah lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bid'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia mencontoh dari Nabi, ayahnya. Ya, karena Sayyidatuna Fatimah daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala tanduk ya akhlak Nabi ada pada dirinya. Makanya Habib Zain mengatakan man shallah ya, barang siapa yang orang bilang ya baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ya, selawatnya seperti ini selawatnya ya. Sebanyak 80 kali kata Habib Zain ya. Ini hadis Nabi. Barang siapa yang berselawat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Samanina marrah, 80 kali pada hari Jumat setelah sholat asar dan sebelum maghrib. Hendaknya menyelesaikan bacaan selawatnya 80 kali itu. Bunyi selawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi, ya, wa salli ya al-nabi ummi wa salla ilaihi Allahumma salli ala nabiyil ummi, ya, wa salli ala alaihi wa sahbihi wa sallima taslima, selama 80 kali. Kemudian di akhir selawatnya dia membaca fi kulli lahdhatin, ya, abada adada khalqik wa ridha nafsik wa jinata arsyik wa midada kalimatik. 80 kali dibaca. Ghafarallahu dzamba samanina sanah. Keistimewaannya Allah ampunkan dosanya. Kalau membaca selawat ini 80 kali diampunkan dosanya selama 80 tahun. Luar biasa. Selawat 80 tahun, 80 kali selawat kepada Nabi di hari Jumat setelah sholat asar, diampunkan dosa 80 tahun. Kalau kita 80 tahun umurnya, kalau 60 lebih udah meninggal, betapa luar biasa. Itu tiap Jumat. Bayangkan kalau 2 kali Jumat, sudah 160 tahun lebih. Tambah lagi. Ya, bayangkan 5 tahun, selama 5 tahun. Luar biasa. Akhirnya kita menghadap Allah ketika mati nggak bawa dosa sama sekali, bersih seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi penting hal-hal yang seperti ini, ya, kita lakukan, ya, sebagai amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di sini fa innaha min a'zam hurumatillahi allati ta'zimuha min taqwal qulub. Sesungguhnya hari Jumat itu termasuk kemuliaan-kemuliaan, ya, keistimewaan-keistimewaan. Barang siapa, ya, yang memuliakan hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk min taqwal qulub, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kan dikatakan dalam ayat wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan sya'airallah, syiar Allah. Jumat itu syiar. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat Jumat itu, apalagi kalau tidak meninggalkan Jumat itu 3 kali, wah, itu keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Hati-hati, ya, walaupun di ayamul wabah, ya, ayam wabah. Dulu kita ingat banget pertama kali corona, banyak orang yang nggak sholat Jumat, ya, dengarkan fatwa, dengarkan segala macam, ya. Padahal orang bilang berkumpul di masjid itu menghilangkan wabah, ya, menghilangkan wabah. Ya, coba kita periksa saja, kita lihat mana ada orang sholat Jumat atau orang berkumpul di masjid sholat terus keluar di situ semua kena corona. Ya, ada, belum pernah dengar kita, belum pernah dengar. Tetapi perkumpulan-perkumpulan yang maksiat mungkin, ya. Tetapi kalau untuk perkumpulan-perkumpulan yang khair dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan innallaha idza arada an yanzila ahatan minas sama, dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin menurunkan wabah, ya, musibah dari langit ilal ardi kepada penduduk bumi, ya, fanadharah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Kepada siapa yang dilihat oleh Allah? Pertama, ummarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan musola, ya, dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasurifat anhum, maka Allah, ya, jauhkan mereka dari musibah tersebut, ya. Jadi nggak kena musibah tersebut. Kemudian wala yasa'uhu tarkuha illa bi'udrin, ya, nggak boleh meninggalkan itu kecuali ada uzur, ya, ada uzur syar'i, ya, illa bi'udrin, kecuali punya uzur, ya, musafir, ya, orang yang berpergian, ya. Tetapi ingat, ya, perlu diingat, musafir juga kalau dia keluarnya itu gablal fajri, sebelum waktu fajar berkumandang. Misal waktu subuh ini jam 4 baru beduk waktu subuh. Ada orang keluar jam 3 atau setengah 4. Berarti kan belum masuk waktu fajar. Nah, orang yang seperti ini, musafir ini nggak haram hukumnya.
Tetapi haram orang yang berpergian setelah fajar, sholat fajar. Katakanlah orang bilang fajar jam 4, jam 5 dia pergi musafir. Kalau dia itu ya berkeyakinan kalau ana musafir, ana nggak bakal bisa sholat Jumat, nggak ke Uber Jumat, haram dia untuk musafir, haram dia meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Karena nggak bisa kerabah sama dia. Ya, tapi kalau dia yakin dia keluar, misal kata dia keluar jam 7 dari rumahnya pada hari Jumat, dia yakin kalau ana ke Jakarta, ana bisa ke Uber, ana bisa sholat di Bekasi, ana bisa sholat Jumat di rest area. Ya alhamdulillah di tempat kita ini Indonesia luar biasa, mau kemana aja rest area banyak ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk meninggalkan Jumat. Jadi perlu digarisbawahi, Jumat itu bisa gugur bagi musafir kalau dia keluarnya itu sebelum fajar. Catat baik-baik hadirin. Kalau dia keluar sebelum fajar, sebelum azan subuh berkumandang, dia keluar jam 3 atau setengah 4, orang tersebut tidak wajib Jumat. Sunnah buat dia hukumnya Jumat. Tetapi ingat, ya saya mendengarkan guru-guru kami berkata, betapa luar biasanya anugerah yang tercurahkan pada hari Jumat itu. Jangan sampai walaupun kalian musafir ya meremehkan sholat Jumat. Kita melihat kepada ulama-ulama kita tuh sangat haris ya, sangat perhatian dan sangat menjaga ya sholat Jumat ya, sehingga mereka tuh mesti ke masjid sholat. Walaupun sebetulnya tidak wajib mereka, karena mereka musafir, mereka keluar sebelum fajar. Ya. Kemudian ya, bi ujrin najis. Apa najis ini? Najis itu maksudnya najizin itu maksudnya halan ya, halan segera, nggak boleh illa bi ujrin najis, langsung ujurnya langsung ya orang bilang. Kemudian murakhis ya, murakhis itu orang bilang apa namanya itu, yang dimaafkan lah ya, yang dimaafkan ya, dimaklumi ya, maafkan dimaklumi oleh syariat ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murakhisin fi tarkil jamaah ya, maksudnya fi tarkil jum'ah. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, man taraka salasa juma'in min ghairi udrin taba'allahu ala qalbih. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa ya orang mukmin yang akil balik meninggalkan 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, 3 kali berturut-turut. Makanya saya berkesimpulan kemarin tuh pertama ya, wabah yang luar biasa corona ya, kita banyak larangan-larangan ke masjid itu, saya yakin banyak orang yang lebih dari 3 kali meninggalkan waktu Jumat, waliyadzubillah. Jadi saya menghimbau banyak-banyak ya bersyahadat kembali ya. Takut kita ya, dapat ancaman yang seperti ini. Orang yang seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala toba'a ya, orang bilang ya, dia hatinya itu betul-betul ditobak, distempel ya. Bi udrin toba Allahu ala galbi ya, betul-betul ditutup ya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya akhrajahu Abu Ya'la wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Luar biasa hadis-hadis sahih ya. Hadisnya hadis sahih ya, larangan ya. Hendaknya kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu supaya kita selamat ya, selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Banyak orang melakukan dosa, banyak orang melakukan kelalaian, tapi tidak sadar dirinya mereka telah berbuat sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, man tarakal jum'ah salasan tahawunan faqad nabadzal Islam wara'a dhahri. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahunan. Apa tahunan itu? Tahunan itu orang bilang sengaja ya, sengaja ya orang bilang, atau dia meremehkan, menggampang-gampangkan. Kan ada orang begitu, alah anak musafir lah, anak musafir, wah ada wabah ya, ada wabah corona lah, takut ketularan, takut segala macam. Karena tidak ada hadis dari Nabi yang mengatakan ya, waktu ketika orang-orang itu terkena wabah taun, nggak ada perintah dari Nabi Muhammad untuk meninggalkan masjid, itu nggak ada. Kata Nabi Muhammad, apabila satu negeri itu ada taun, ada wabah taun, jangan masuk dan jangan keluar. Maksudnya apa? Penduduk setempat itu yang terkena wabah
jangan keluar dari tempat itu, diam aja, lockdown, ya orang bilang, isolasi diri. Kemudian orang dari luar nggak boleh masuk, itu kan hebat. Kenapa Brunei itu bisa segera selesai? Brunei itu luar biasa, negara kecil ya, dekat sama kita di Indonesia. Kok Raja Brunei itu bisa menyelesaikan orang bilang wabah corona ini dengan cepat? Kenapa? Karena melakukan seperti itu perintah Nabi Muhammad. Brunei itu ketika pertama kali ada wabah corona, Brunei itu melarang rakyatnya untuk keluar negeri dan melarang orang dari luar negeri untuk masuk ke negerinya. Bukan kayak kita, orang kita dilarang, orang luar boleh masuk terus. Bagaimana penyelesaian? Nggak ada penyelesaian sampai sekarang, nggak ada penyelesaian. Ini wallahu alam bisa 2021 sampai 2022 kalau di negeri kita mah. Orang lain sudah beres, ya sudah cuci orang lain. Kalau kita mah masih kotor terus. Kenapa? Ya karena ya di satu tempat dilarang, tapi orang dari luar boleh masuk. Bagaimana kita mau penanggulangan? Jadi betul-betul di luar konsep Nabi Muhammad SAW. Nah, negara-negara yang sudah selesai, mereka itu ya menerapkan konsep Nabi. Jadi apabila ada wabah dalam satu tempat, misal di pasar Jumat ini banyak orang terkena wabah, kita orang-orang yang dari luar pasar Jumat jangan masuk. Kenapa? Bisa kita kena dan menularkan orang lain. Itu pentingnya. Ya, makanya kan pemerintah kita ini yang tegas, mereka itu kan apa? Mengadakan orang bilang seperti PSBB ketat segala macam, itu dipenuhi aja 14 hari, insya Allah khair. Insya Allah nggak menular ini barang. Ya. Kemudian nabadzal Islam waradha, dia sama seperti orang bilang apa nabadzah? Nabadzah itu nazaah, ya seperti mencabut orang bilang, menjadikan orang bilang itu ya dia menaruh ya Islam itu di belakangnya. Ya, maksudnya apa? Meremehkan orang yang seperti itu. Jadi menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yahrumu safaru ba'da fajrin yaumiha. Ini yang kita katakan tadi, ya. Haram hukumnya bagi orang yang bermusafir ya setelah sholat fajar, ya. Setelah sholat fajar dia berpergian, ya. Kecuali ada pengecualian illa liman alima idrakaha, ya, kecuali dia betul punya keyakinan ya dia bisa sholat Jumat ya fitorik di tempat ya au maksadihi tujuan, ya dia tahu dia bisa sampai tujuan apa segala macam, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ya dilontarkan kepada kita, ya sengaja saya bawa di sini. Masalah istilah kata orang bilang jumlah sholat Jumat, jumlahnya, ya. Nanti akan masuk di bab syurut ya, syurut Jumat dan adabnya itu termasuk. Cuman sekedar untuk mengingatkan saja, memang kalau di mazhabnya Imam Syafi'i berikut dengan Imam Ahmad ya Hambali, Imam Ahmad Hambali itu ya mereka sepakat jumlahnya untuk bisa dilakukan sholat Jumat itu di satu tempat itu nggak kurang dari 40 orang ahrar, orang yang merdeka, mustautin. Nah, kalau jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau sholat Jumat di rest area? Itu kan kita nggak tahu mustautin atau apa pendatang musafir bagaimana. Sedangkan Jumat itu bisa didirikan kalau orang-orang penduduk setempat 40. Ya, kita mah yang musafir nggak kehitung, 40 tuh orang yang ada di situ. Dan itu rest area kan kebanyakan pedagang. Nah, masalah yang seperti ini kita nggak boleh terlalu saklek, ya, nggak boleh terlalu saklek, nggak boleh terlalu kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang musafir itu mereka keluar dengan uzur, ya, dengan segala macam keuzuran mereka, ya, dengan segala macam orang bilang kesulitan mereka. Jadi posisinya mereka itu musafir. Kalau antum berpendapat seperti itu, ya maaf. Kalau Imam Syafi'i itu, ketika Imam Syafi'i itu ya berada waktu, kalau dikatakan golnya gol kodim. Kalau gol kodim itu Imam Syafi'i membolehkan 12 orang. Sama seperti Imam Malik gurunya. 12 orang. Itu. Ketika gol jadid dirubah lagi oleh Imam Syafi'i, itu mesti 40 orang. Berikut dengan khotibnya. Jadi kalau 39 kurang 1 atau khotibnya batal, ya, batal wudunya,
itu mesti wudu lagi, ya, karena penentu mesti 40. Makanya kalau qaul qadim, ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i, sependapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah gurunya, 12 orang sudah bisa didirikan Jumat. Tetapi mazhab kita Imam Syafi'i yang sekarang ini mesti 40 orang mustautin, penduduk setempat. Ini kalau kita berada di sini, bukan kita dalam musafir, ya. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah 3, 5, 6 orang sudah cukup, sudah bisa didirikan Jumat. 3 udah bisa. Imam makmum 2 orang udah bisa. Yang penting ada syaratnya khotib khutbah, ya. Tetapi kalau di Imam Syafi'i mesti 40. Pendengarnya juga, ya, pendengar yang mendengarkan khutbah juga itu mesti 40 orang. Mesti adanya, ya, istima. Apa istima? Si khotib suaranya kedengeran. Kemudian adanya asami. Apa asami? Pendengar. Nggak boleh tuli. Ya, itu syarat dari sahnya khutbah itu, dan syarat dari sahnya Jumat. Makanya kalau di pertengahan, ya, di pertengahan khutbah mati lampu, ya, orang yang 40 orang itu karena syaratnya 40 orang mesti didengar oleh 40 orang itu khutbah. Makanya orang-orang yang berada di depan itu kan pasti lebih dari 40 orang. Sop kedua, walaupun mati mikrofonnya, mati lampu, pasti kedengeran. Yang di belakang mah nggak jadi masalah. Karena syarat Imam Syafi'i itu yang mendengarkan khutbah itu, orang bilang al-istima mendengarkan. Dia mesti keras suaranya, butuh mikrofon. Ya, nggak boleh aspek, orang bilang anti mikrofon, mesti pakai mikrofon. Kita hidup bukan di zaman Nabi, modern sekarang ini. Orang ceramah juga mesti ada yang ngedengarkan sampai di belakang kedengeran, ya. Kalau kita ini kan bukan orang super hebat, orang bilang suara kita bisa didengar sama orang yang ada di belakang, nggak mungkin. Apalagi kalau orang pendengarannya kurang. Makanya kita membutuhkan alat mukabbarah, alat yang bisa menyampaikan yuwasil, ya, menyampaikan bisa kedengaran kepada yang lain, ya. Kalau tidak seperti itu repot nantinya, ya, menjadi masalah, ya, sehingga orang tidak mendengarkan. Terus kemudian juga, ya, kemudian wa yakhafu takallufa anir rifqah, atau begini, ada orang, ya, yang dia itu, ya, orang bilang ketika musafir itu, ya, dia takut ketinggalan rombongannya, ya, ketinggalan rombongan, ya, takut ketinggalan rombongan. Au yakhafu takhallufa ani rifqah, atau ani rufqah. Rufqah itu orang bilang kelompoknya dia gitu. Karena ada orang kadang-kadang pergi rame-rame naik bis, ya, ada rombongan mau ziarah sama-sama, mau salat. Nah, orang-orang seperti ini diperbolehkan dia, takut ketinggalan, jadi mesti bercepat-cepat. Ada lagi yang tidak boleh, ya, di hari Jumat itu wayahrumul bai'u, ya, diharamkannya, ya, al-bai', jual beli, wa ghairuhu, dan selainnya minal muamalat, ya, dari jual beli, ba'dan nidai asani, ya, setelah berkumandangnya azan kedua. Karena di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada azan kedua, azan pertama, ada azan kedua. Kalau azan pertama itu, ya, orang bilang sunnah, azan kedua itu sudah azan inti. Nah, kalau orang ada jual beli ketika azan pertama itu makruh hukumnya, ya. Ini yang punya toko mesti ingat ini, ya, dengarkan baik-baik. Yang punya toko, yang punya perniagaan, ya, atau jual beli, ingat ketika hari Jumat, apalagi yang rumahnya berdekatan seperti di Pasar Rebo, berdekatan dengan pasar, ketika azan pertama itu jual beli itu makruh hukumnya. Tapi hati-hati, makruh itu jangan terlalu keseringan. Orang yang terlalu sering, ya, sering melakukan makruh jatuh ke haram. Hati-hati, ya, dan orang yang seperti itu akan mahrum, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu irtakab, apa orang bilang, bil karoha, dengan yang makruh, karena Allah tidak suka kepada yang makruh itu. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keseringan. Tetapi ketika sudah ada, ya, azan kedua di hari Jumat, maka jual beli itu menjadi haram. Hati-hati, haram, ya.
Makanya tinggalkan. Kalau di negara-negara Arab itu kan ketika mendengarkan azan itu mereka sebelum azan saja mereka sudah tutup semua itu. Ya kadang-kadang ya tidak menutup rolling door-nya tapi ditutup dengan kain. Ya tempat-tempat mereka, masya Allah. Sekarang negara Islam ya. Jadi aman, mereka tidak khawatir ada kemalingan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita di Indonesia ini ya hati-hati yang suka jual beli, nanggung ya. Nanggung nih, ada orang lagi mau bayar tapi sudah kedengaran azan kedua itu haram, uangnya jadi uang haram. Uang haram tidak ada barokah, uang haram mendatangkan malapetaka, uang haram jadi musibah untuk kita, musibah untuk anak istri kita kalau kita berikan kepada mereka, seperti uang haram sudah itu ya. Jadi uang haram walaupun tadinya halal, tetapi begitu orang bilang kita berjual beli itu ketika panggilan azan kedua, maka jadi diharamkan. Kenapa? Ini langsung hukumnya langsung dari Al-Qur'an ya, dari dalam Al-Qur'an surat Jum'ah. Di dalam surat Jum'ah ya, disebutkan liqaulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surat Jumat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nudiya lis-shalah, kalau kalian dipanggil untuk salat Jumat, wahai kaum laki-laki, bukan untuk kaum ibu ini. Dipanggil untuk salat mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au. Apa fas'au? Fa asri. Bercepat-cepatlah kalian, bersegera-segeralah kalian ila dzikrillah, kepada panggilan Allah, yaitu panggilan sholat ya, kepada panggilan Allah. Kemudian apa kata Allah? Wadarul bai', tinggalkan jual beli, ya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Makanya dulu sholat Jumat itu khutbahnya sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sama. Jadi khutbah dulu, sholat dulu, baru khutbah. Kan begitu. Kalau Idul Adha, Idul Fitri. Jadi istilahnya orang bilang sholat dulu, baru khutbah. Tetapi dulu Nabi Muhammad pernah seperti itu, orang bilang. Pernah melakukan satu kali seperti itu. Nabi itu ya sholat dulu ya, kemudian baru Nabi khutbah. Ya, sholat dulu baru Nabi khutbah. Kalau Jumat yang sebetulnya itu kan ya khutbah dulu baru sholat. Kalau dulu kebalikannya, sama seperti yang kita lakukan sekarang itu. Nabi pernah lakukan begitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ya, Nabi itu habis sholat Nabi Muhammad, baru Nabi khutbah, seperti kayak Idul Adha, Idul Fitri. Ketika ada barang perniagaan dari kota Syam, yang menjajakan ya dagangannya, perniagaannya. Mereka itu kalau mau berdagang itu masuk ke kota Madinah dari Syam itu pakai lonceng, ada kayak lonceng. Kalau ibarat kita di sini ada tukang-tukang jualan tuh kan suka pakai, kita kan bisa tahu orang jualan bakso, ketoprak, ya, kue putu, ketukannya kan kita paham. Taktuknya kita ketahuan. Nah, mereka itu pakai seperti itu, seperti lonceng. Sehingga jamaah-jamaah yang sedang ada di masjid sama Nabi pada waktu itu berhamburan, meninggalkan Nabi lagi khutbah. Makanya kan ayatnya kalau Allah katakan gitu, ya kan? Kan orang bilang wa tarakuka qa'imah. Ya, mereka itu yang mereka wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Mereka itu yang melihat Muhammad ketika ada perniagaan, ada mereka datang dari kota Syam membawa barang-barang untuk dijual, dijajakan, sahabat-sahabat itu takut kehilangan. Sahabat-sahabat takut kehilangan, makanya sahabat-sahabat itu karena takut kehilangan itu mereka tinggalkan Nabi Muhammad. Sejarah mencatat tidak kurang 12 orang yang tersisa mendengarkan khutbah Nabi. Sampai Allah tegur ya di dalam surat ini. Ya. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu, ketika mereka melihat ada perniagaan, ya, faddu ilaiha, mereka meninggalkan engkau Muhammad. Mereka datang nyerbuh
ya ke orang yang ngejual itu karena dilelang di situ. Sekian saya menang, saya ambil. Tarakuka qaima, mereka meninggalkan engkau dalam keadaan engkau. Makanya orang kalau sholat Jumat itu jangan sampai nggak mendengarkan khutbah sama sekali. Terus tidur. Tiba-tiba dia bangun, orang udah sholat. Dulu kan pernah kejadian seperti itu. Ada satu orang masuk di masjid, rupanya memang orang nawam. Apa tuh nawam? Tukang tidur. Tiba-tiba dia ada tiang di masjid, dia nyender, kebablasan berangkat. Dia mulai masuk, dari mulai orang-orang sholat sunnah apa segala macam, dia nggak tahu kalau khotib sudah khutbah. Tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wah komat ini. Dia bangun, dia sholat. Habis sholat ini orang ngomong sama yang sebelah kanan, Pak, ini masjid apa ya? Maksudnya apa? Ini masjid apa? Ini masjid At-Taqwa namanya. Bukan itu yang tanya. Alirannya aliran apa, Pak? Ya ini emang aliran ahli sunnah wal jamaah. Tapi kok dia bilang kok seumur hidup baru ini saya masuk di masjid nggak ada khutbahnya. Dia bilang begini, bukan tak ayah khutbah, bapaknya tidur. Masuk tidur, bangun ketika qomat. Makanya bapak pikir nggak ada khutbah, bukan ajaran sesat di sini mah. Bapaknya yang nggak kelewatan, masuk masjid tidur. Padahal kalau mau tidur di rumah, bapak nyender, bapak ketiduran. Makanya bapak bangun tiba-tiba qomat. Bapak pikir kok ini nggak ada khutbahnya, ini aneh nih. Ajaran mana ini sesat ini? Padahal dia ketiduran. Nah makanya orang seperti itu tidak sah Jumatnya, la Jumatalah. Jangankan begitu hadirin, ngomong-ngomong saja di Jumat tuh nggak boleh. Semenjak kejadian itu ditegur sahabat-sahabat Rasulullah, malu mereka. Makanya Sayyidina Utsman tuh malu ketika melihat sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan tuh sahabat Nabi, ya, termasuk juga orang bilang mantunya Rasulullah karena dinikahkan oleh kedua anak Nabi Muhammad. Setelah wafat, ya, Ruqayyah Mukulsum dikawinkan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi berkata kepada Sayyidina Utsman, oleh dia wafat satu, diganti lagi satu oleh Rasulullah, kemudian wafat, dua-duanya wafat, kemudian dia berdiam diri. Nabi melihat, ya, lagi murung Sayyidina Utsman, disamper oleh Nabi Muhammad karena Sayyidina Utsman itu malunya luar biasa dan Nabi cinta sama dia, makanya diberi gelar Dzunurain, mempunyai dua cahaya Nabi Muhammad SAW, anak putri Nabi Muhammad. Didatangi oleh Rasulullah berkata, ya Utsman, lauli arba'ina banat, kalau aku punya 40 anak, la zawajtuka wahidan fawahida, niscaya akan aku nikahkan kepada engkau satu persatu. Wafat satu, ambil satu lagi. Wafat satu, ambil satu lagi. Tetapi Nabi udah nggak punya lagi. Sayyidah Fatimah sama Imam Ali karamallahu wajha, ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah sama Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kehebatan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman ini ketika melihat sahabat-sahabat seperti itu keberadaannya, ya, maka malu Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, Sayyidina Utsman diborong sama Sayyidina Utsman. Ikut dalam lelang, ya, perniagaan yang datang dari Syam, supaya mereka sahabat nggak melakukan lagi yang seperti, dan diberikan pelajaran oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kaya. Jadi kalau misal kata si pedagang itu menawarkan barangnya 1 juta, dibayar 1,5 juta oleh Sayyidina Utsman supaya nggak kebagian yang lain. Berapa ini? 1 juta. 1,5 juta, nggak ada yang berani bayar sama Sayyidina Utsman. Berapa lagi nih? Sekian. Berapa ini? 2 juta. Berapa ini? 3 juta. Pokoknya harganya kalau dia ini pedagang ngasih harga 1 juta, Sayyidina Utsman ambil 1,5 juta. Ngasih 10 juta, 11 juta diambil oleh Sayyidina Utsman. Sehingga sahabat-sahabat yang lainnya kebagian. Nah, kebagian mereka dia malu, dia bilang, bagaimana Utsman? Biarin, kata Sayyidina Utsman, biar kalian rasa. Aku takut kalian kalau aku biarkan seperti ini kalian bikin malu. Dia bilang di hadapan Nabi Muhammad, saya malu ketika kalian berlari meninggalkan Rasulullah. Padahal orang bilang itu khairun, orang bilang Allah memberikan kepada kalian itu rezeki yang berlimpah. Kenapa kalian bersedih? Kan tijaratan aulah wa ninfadu ilaiha wa tarakuka qaima. Qul, katakan oleh Muhammad, qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya apa yang ada pada Allah itu, ya, dari yang mereka itu kan at-tijarah itu kan Allahu. Apa tuh lahu? Ya, itu lahu itu permainan. Perdagangan permainan, ya, anak-anak kita tuh permainan zina, ya, zina orang bilang hiasan. Dan itu makanya dia bilang Allahu itu, ya, secara gaidahnya Allahu itu segala sesuatu yang melupakan kita kepada Allah itu dibilang lahu.
Jadi definisinya lahu itu segala sesuatu yang menjadikan kita lupa kepada Allah, zikrullah, itu lahu namanya. Makanya kan dikatakan ya, man takallama, barang siapa yang berbicara sedang khotib, sedang berkhutbah, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Ya, dihilangkan pahala-pahalanya 40 tahun, dihapus sama Allah. Ahbatallah, dihapus pahalanya. Hati-hati. Kalau Jumat itu yang boleh bicara cuma khotib. Kalau ada orang masuk, ya khotib sedang berbicara, khotib itu punya hak biogratif. Duduk kamu. Boleh, tapi kalau kita nggak boleh banyak bergerak. Bergerak saja nggak boleh. Makanya bilang, fala takallamu. Nggak boleh bicara. Ya kan? Lah kalau harokah lebih dari takallam. Kalau ngambil barang, berdiri itu nggak boleh. Ya. Kecuali hal-hal yang darurat. Begini saja sama orang, nggak boleh. Itu lahu namanya. Hati-hati, hilang pahala Jumat kita, sia-sia. Ya, duduk orang bilang setengah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, ana khodimul haya. Ya, coba. Gudangnya orang yang berperasaan malu tuh aku, kata Rasulullah. Ini anak gudangnya. Anak Abu Haya. Nabi Muhammad daripada perempuan yang sedang dipinang. Tahu kan antum kalau perempuan dipinang bagaimana? Kalau perempuan dipinang nggak mau keluar rumah, sebulan nggak bisa kelihatan wajahnya kecuali sama keluarganya. Nggak kayak perempuan sekarang, udah dilamar masih keluar-keluar kemana-mana, ke mall, ya masih majang foto-fotonya di segala macam, di cover Facebooknya segala macam, ya. Makanya hati-hati, kita hati-hati. Tapi kita ini alhamdulillah ya ikhwan, ya kebetulan kita di majelis kita ini saya ingatkan kembali, ya ada produk dari negara Turki, ya Islam, dibuat oleh orang Islam, namanya BIP. Ya BIP ini lebih canggih daripada WA. BIP lebih canggih daripada WA. Ya, jadi kita sudah waktunya kita ini sekarang berhijrah. Alhamdulillah. Yang berhijrah ya. Ya kita dalam waktu 10 hari ke depan mungkin sudah kita hapus WA. Nggak perlu WA. Ini BIP ini luar biasa, canggih ya. Orang bilang kita bisa lebih dari 1000 di situ ya. Terus kemudian kalau kita ngirim-ngirim share bisa lebih. Kalau di WA kan cuma 5. Capek kita bolak-balik. Ya, kemudian jaringannya cepat, teleponnya nggak putus-putus, ya, video callnya nggak putus-putus, dan di atas itu semua BIP ini produk Muslim Turki, ya. Jadi mungkin ya disinilah tanda-tanda ya orang bilang kemajuan Islam dan tanda-tanda kebangkitan Islam. Ya sebentar lagi ya ditinggalkan, ya kemudian Facebook juga akan ditinggalkan. Ya, jadi beralihlah kalian kepada Facebook ya, Pipo wala apa namanya tuh, ada produk Islam, ya produk Muslim dari Libya. Isyarat dari Allah, tanda-tanda dari sabda Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman umat Islam ya akan menaik. Umat Islam akan semakin mulia, semakin agung, ya umat Islam akan semakin tenar. Ya, disinilah mungkin tanda-tanda kebangkitan Islam sudah dekat waktunya. Dan disinilah kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir wal musyrikun. Mereka akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Utsman itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana khadimul haya. Aku adalah gudangnya perasaan malu. Wa Utsmana babuha. Sedangkan Utsman bin Affan itu pintunya. Pintu malu itu lewat dia. Tapi gudangnya malu itu Nabi Muhammad SAW. Ana khodimul haya wa Utsman babuha. Aku gudangnya pintu kemaluan, ya rasa malu dan segala macam. Sayyidina Utsman itu adalah pintunya, gudangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam ilmu apa kata Nabi Muhammad? Ana madinatul ilmi. Aku ini kotanya ilmu. Ya, kotanya ilmu, itu gudangnya ilmu. Wa aliyun babuha. Imam Ali itu pintunya. Kalau mau lihat Nabi Muhammad mesti lewat dulu Imam Ali, ketuk pintu baru masuk kepada kota ilmunya yang berada di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir wa yukrahu ba'da nida'il awal. Hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh perniagaan, perdagangan, jual beli ketika azan pertama berkumandang pada hari Jumat ya. Oleh karenanya ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sholat Jumat ya, jaga sholat kita ya agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
agar supaya segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan memelihara dan menjaga kalian. Nanti kita akan masuk lagi, ya, di syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya Jumat, ya, sunnah mandi, ya, berpakaian, memakai baju yang putih, serba putih, ya, kemudian mubakiran, datang pagi-pagi di waktu Jumat, orang bilang, ya, kemudian kalau bisa di bagian shop yang pertama awal, kenapa? Mendapatkan pengampunan, maghfirah serta penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mandi, ada mandi di hari Jumat. Jadi makanya mandi di hari Jumat itu sudah masuk, ya, sunnah mandi di hari Jumat itu ketika subuh. Azan subuh berkumandang itu sudah masuk, ya. Jadi antum kalau ada kan orang mau kerja kantoran, sulit lagi nanti dia kalau mau untuk menghidupkan sunnah, ya, sunnah gusul masnun itu yaumul Jumat susah. Nanti, ya, langsung saja begitu sholat subuh, mau sholat subuh, ya, azan berkumandang, masuk kamar mandi, sholat. Apa mandi sunnah sholat sunnah Jumat, ya, karena dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai garis titik juga yang perlu saya ingatkan, berwuduklah kalian ketika mau berangkat sholat Jumat, berwuduklah dari rumah. Bukan tidak boleh di masjid, sunnahnya di rumah, ya. Masjid itu untuk orang-orang musafir, kesian. Tapi kita yang punya rumah, punya air, ya, disunnahkan kita dari rumah. Kenapa? Wuduk dari rumah, ya, setiap khutbah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan negeri kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ulama-ulama kita yang sedang tertindas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini negara yang insya Allah jauh dari segala malapetaka, jauh dari segala musibah. Dan tidak lupa pula, ya, pengajian kismis kita pada hari ini Majelis Al-Hakim mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah dimanapun mereka, musibah longsor, musibah banjir bandang, musibah orang bilang kebanjiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada mereka yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, Allah berikan tempat yang layak di sisinya, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, rezeki dimudahkan dan dimudahkan segala urusan, dan kita-kita yang masih ada ini mudah-mudahan Allah selamatkan dari segala macam musibah yang mengintai kita, yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, yang kita sadar atau kita tidak sadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur para guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, penduduk-penduduk negeri kita dan kampung kita, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita simak nasihat, amanat serta wasiat yang disampaikan oleh guru kita Samatul Ustaz Syekh Muhammad bin Kathim Al-Amri. Semoga apa yang beliau sampaikan kemudian dapat kita amalkan dan menjadi kemaslahatan bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah.
Untuk menambah keberkahan daripada acara kita, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan doa akhir majlis, ditutup dengan doa kifaratul majlis secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسيل كل حوبة وستر لنا العورات ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته ولف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه